Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilma Silvia Enusofa dari kelas TIPS 4C mau mempresentasikan tentang materi tentang tanggap bencana yang telah ditugaskan untuk memenuhi tugas KKL 1. Kali ini saya akan membahas tema tentang seputar bencana dan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Telah kita ketahui bahwa Jawa Timur memiliki berbagai macam bencana sehingga sering disebut dengan marketplace-nya bencana. Nah, di situ untuk yang pertama yaitu Jawa Timur memiliki 7 gunung aktif dari 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Jadi potensi untuk gunung meletus itu sangat tinggi. Dan untuk daerah pesisir selatan itu termasuk daerah yang dilalui oleh jalur pertemuan lempeng Indo-Australia. Sesar aktif yang suatu saat dapat mengalami pergerakan sehingga dapat menyebabkan tsunami. Untuk yang selanjutnya yaitu iklim tropis. Sering terjadi berbagai macam bencana yang diakibatkan oleh iklim tropis, seperti halnya adanya pemanasan global seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu 12 ancaman bencana yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yaitu banjir hingga banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi yang baru-baru ini telah telah terjadi di pantai selatan Jawa Timur. Gempa bumi juga telah terjadi beberapa hari yang lalu yang berpusat di Malang, di Trenggalek, dan di Blitar bagian tenggara. Untuk yang selanjutnya yaitu gagal teknologi, kekeringan, epidemi atau wabah penyakit yang saat ini juga dialami oleh seluruh umat yang ada di belahan dunia. Seluruh negara telah mengalami epidemi atau pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan. Dan tambah satu lagi yaitu likuifaksi atau hilangnya kekuatan tanah sehingga tanah itu mudah amblas. Itu terjadi di sebagian besar di daerah Sidoarjo. Bencana merupakan sebuah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat, baik itu disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia itu sendiri, yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik material maupun non-material. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Bencana alam itu terbagi menjadi 3 seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama yaitu bencana alam yang asli dari alam itu sendiri. Contohnya yaitu banjir di Pasuruan, Jawa Timur yang telah menenggelamkan beberapa fasilitas publik sampai alamnya itu sendiri. Terus yang kedua yaitu cuaca ekstrim yang terjadi di Malang beberapa pekan yang lalu. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Yang pertama gagal teknologi. Akibat pembuatan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan bencana seperti gambar di samping, yaitu terjadi di Tuban, Jawa Timur. Untuk bencana alam yang saat ini dirasakan oleh kita semua yaitu pandemi COVID-19. Seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia merupakan zona merah di mana seluruh provinsi tersebut terpapar adanya COVID-19 tersebut, yang saat ini menjadi hal yang terpenting untuk diatasi secara bersama-sama.
Untuk yang ketiga yaitu bencana sosial. Yang pertama tentang demonstrasi dan kedua tawuran antar pemuda. Selanjutnya yaitu klasifikasi bencana secara umum, yaitu yang pertama geologi, kedua hidrometeorologi, ketiga biologi, keempat teknologi, dan kelima tentang lingkungan. Selanjutnya itu tentang penanggulangan bencana. Setiap dari dekade ke dekade, dari tahun ke tahun, penanggulangan bencana bersifat dinamis, mengikuti perkembangan bencana itu sendiri. Dan penanggulangan bencana itu bersifat Bhinneka Tunggal Ika, dengan pola penanganan yang berbeda-beda. Di setiap wilayah memiliki perbedaan masing-masing. Bencana menjadi tanggung jawab semua masyarakat dan elemennya, dan pemerintah serta pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang pertama pada saat pra-bencana, baik ada maupun tidak ada. Seketika ada bencana, maka diperlukan adanya mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan agar tidak terjadi korban yang berlebihan. Apabila tidak ada, maka kita perlu adanya pendidikan, sosialisasi, pelatihan, penelitian, penyuluhan agar meminimalisir bencana yang akan datang. Pada saat darurat pada saat terjadi bencana, maka kajian cepat pada suatu daerah bencana itu sangat diperlukan agar kita dapat bisa menyelamatkan secepat mungkin. Untuk penyelamatan dan evakuasi. Terus untuk selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan dan perlindungan serta pemulihan pada korban bencana. Pasca bencana yaitu rehabilitasi dan dekonstruksi. Rehabilitasi dan dekonstruksi ini diperlukan untuk memulihkan sarana dan prasarana baik sosial, ekonomi, kesehatan maupun lingkungan bagi daerah yang terdampak. Untuk yang selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah virus yang menyerang alat pernafasan yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini tidak hanya menyerang di bagian provinsi seluruh Indonesia, tetapi juga menyerang beberapa negara di belahan dunia. Itu yang selanjutnya, dampak sosial dari pandemi COVID-19. Yang pertama, kita harus jaga jarak, menjaga interaksi, physical distancing, di mana interaksi kita terbatas. Untuk yang kedua yaitu WFH, semua pekerjaan dilakukan dari rumah selama beberapa bulan terakhir, yaitu sekitar 4 bulan terakhir kita harus WFH, di mana di sini juga menimbulkan dampak pada kesehatan, terutama pada psikologis, karena tugas yang semakin menumpuk mengakibatkan gejala-gejala yang dapat menurunkan imunitas. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi, pemutusan kerja atau PHK, dan selanjutnya yaitu untuk penutupan impor dari Cina. Selanjutnya dampak kesehatan yaitu kematian massal, di mana beberapa minggu terakhir Surabaya sebagai zona hitam penyumbang terbesar COVID-19 di Indonesia, tetapi saat ini sudah menurun. Selanjutnya dampak pada pendidikan, yang kita harus melaksanakan kuliah atau sekolah secara daring atau online, bahkan wisuda juga harus dilakukan secara online. Sisi positif pandemi, yang pertama adalah family time, di mana keluarga kita menjadi semakin erat. Yang kedua yaitu kita harus mengedepankan pola hidup sehat, untuk makanan yang sehat, menjaga kesehatan, olahraga, dan sebagainya, dan jangan lupa untuk cuci tangan dan selalu memakai masker untuk keluar rumah. Yang terakhir yaitu kita dan semuanya harus mematuhi protokol kesehatan.
seperti memakai masker, hand sanitizer, tisu basah, atau mengikuti pola aktivitas seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tentang AKB. Yang kedua yaitu menjaga imunitas tubuh. Dengan menjaga imunitas tubuh, maka kita menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan COVID-19 pada diri kita sendiri, terutama keluarga kita dan masyarakat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.